angkat satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Mari kita siapkan hati seberapa yang ada. Kita puji Tuhan, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini, Bapa. Kami memulai segala sesuatunya dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bacaan hari ini. Kita buka Yohanes 4, ayat 7 sampai dengan 12. Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab
ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapakah Allah menurut teks kitab suci ini? Allah adalah kasih. Hari ini kita belajar bahwa Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi memiliki dua ciri. Satu, menghendaki orang yang dikasihinya bahagia. Dan dua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya, menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan berbahagia. Demi kebahagiaan anak-anaknya itu, orang tua mengorbankan banyak hal untuk menyekolahkan mereka, mengobatinya bila anaknya sakit, dan sebagainya. Allah mengasihi kita sehingga Ia menghendaki supaya kita hidup oleh-Nya. Hidup yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidup kekal di surga. Allah menghendaki kita berbahagia dalam kehidupan kekal di surga bersama Dia. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kasih Allah kepada kita itu nyata dalam diri Yesus Kristus, Putranya, supaya kita berbahagia bersamanya di dalam surga. Allah mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita. Ia menjadi manusia lalu menderita dan wafat di salib untuk menebus kita. Setelah ditebus oleh Yesus, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan itu jelas menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Ia sendiri pernah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 13. Lalu bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Allah yang merupakan sumber kasih buat hidup kita, dan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah? Dengan kita mendengarkan firman Allah dan kita melaksanakannya dalam hidup kita. Dan yang paling penting, karena Allah adalah kasih, kita harus mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah bukti nyata betapa kita mengasihi Allah adalah dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ini ada dalam ayat 20 dan 21. Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid Yesus dengan saling mengasihi. Identitas kita sebagai murid Yesus adalah jika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk teladan kasih yang Kau berikan bagi kami. Jamah setiap kami semua Bapa, anak-anak-Mu Bapa, hamba sendiri Bapa. Kiranya jamah kami semua untuk boleh memiliki hati yang kasih ya Bapa.
hati yang mengasihi saudara-saudara kami, hati yang mengasihi sesama kami, hati yang mengampuni. Bapa, jamah setiap kami, Bapa, setiap perilaku kami hari ini untuk tidak menyakiti orang lain. Bapa, kiranya Engkau juga menolong kami dalam setiap aktivitas kami hari ini, Bapa. Berikan kami kesehatan, Bapa. Berikan kami setiap pertolongan-Mu untuk kelancaran setiap aktivitas hari ini. Bapa, kiranya Engkau juga menolong setiap orang tua kami, Bapa, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, Bapa, di sekolah Tunas Daud. Dari playgroup TK, SD, SMP, SMA, juga semua guru, staf, dan karyawan sekolah Tunas Daud. Kiranya Bapa, Engkau memberkati setiap kami, Bapa, memberkati setiap rencana-rencana ke depan. Kami sungguh menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk firman hari ini. Selamat pagi anak-anak. Sudah mendengar suara Mr. Andi? Mohon bantuannya reaction kalau sudah mendengar. Oke, thank you. Ya, baik. Sebentar ya. Oke, saya harus pasang double headset. Yang satu untuk mengajar kalian, yang satunya saya harus mendengarkan dosen saya sedang mengajar juga ya. Bentar dulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Serani minta tolong dong, Arya pimpin kita dalam doa. Arya Hartono, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Setelah kami akan mulai pelajaran kami Tuhan, berkati kami selama pelajaran PJOK ini Tuhan. Kau berkati Mr. Andi Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik anak-anak, tadi Mr. Andi sempat baca ini ada di chat. Mr. Endah memberikan informasi mengenai SKHUN ya. SKHUN dan ijazah. Kalian harus mengumpulkan foto ijazah dan SKHUN secepatnya ke sekolah. Ini berkaitan dengan pendaftaran ujian nasional kalian sebagai siswa kelas 9. Jadi mohon diperhatikan pengumuman ini ya. Nah, fotonya tadi Mr. Bernard sempat sedikit bermasalah fotonya. Jadi fotonya gini, yang foto kalian kumpulkan, sebagian sudah mengumpulkan, itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Ya, tidak bisa terlihat dengan jelas. Foto fotokopi ya maksudnya ya. Ini di sini infonya mengumpulkan foto ijazah dan SKHUN. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah fotokopinya, fotokopi ijazah dan SKHUN ya. Yang betul itu yang dibutuhkan adalah foto ijazah dan SKHUN. Fotokopi yang seharusnya dikumpulkan ke sekolah anak-anak. Ya, Arya mungkin mau bertanya, silahkan bisa diaktifkan audionya. Dikumpulkan sekolahnya bagaimana, Mister? Nah, ini sedang ditanyakan sama Mr. Bernard ke Mr. Arif untuk teknis pengumpulannya. Ya, jadi anak-anak bisa bersabar terlebih dahulu ya. Bersabar terlebih dahulu karena kita ada kendala. Kendalanya itu kalau kalian melalui foto ternyata banyak juga yang fotonya problem.
Oke. Banyak yang fotonya problem. Problemnya gini, nggak bisa terbaca, kan HP kan masing-masing berbeda ya kualitasnya ya. Maka dari itu ada masalah di bentar. Sebentar. Ya. Oke, ya jadi itu nanti kalian mohon apa namanya? Kalau kalau memang bisa apa namanya? Kalian bisa foto dengan bagus posisinya, terus kalau udah hasil foto kalian itu bagus bisa terbaca, kami bisa bantu print di sekolah. Tapi kalau kalian posisi fotonya kurang bagus, itu kesulitannya, ya. Karena kita Mister, ya kalau PDF gimana? lebih bagus PDF. PDF nggak apa-apa ya? Ya, lebih bagus PDF. Oke, saya kirim PDF aja. Tolong ya. Ya, tolong ya Arya. Jadi kalau kalian foto perhatikan juga fokusnya ya. Oke ya. Gitu aja. Oke, baik. Siswa di kelas ini, partisipan hari ini ada 16 orang ya. 16 orang. Mohon ketua kelas menginfokan ada berapa jumlah siswanya? 20 ya. 20 anak ya. Oke, masih ada kurang lebih 4 siswa yang belum berpartisipasi pada kelas kita pagi hari ini. Mr. Rani minta tolong kalian apa namanya? Reaction kalau namanya saya sebutkan supaya saya tahu siapa yang belum join pada kelas ini ya. Arya Putra tadi ada ya. Terus Besalel, Besa. Ya. Besa. Terus kalau sudah ntar. Terus berikutnya Brian Surjaya, Brian. Oh, Brian baru join. Ntar baru join. Terus. Kalau udah David Gilen. Ada Gilennya. Dominika Sharon. Sharon ada. Kalau udah Franz Joseph. Franz ada ya. Gabriela Nimade Alea. Ini Alea ada nih. Tolong reactionnya Alea. Ya. Yang berikutnya George. Ada. Gusti Ayu Sylvia Chandrawati. Ada. Panji. Gede Panji. Ya, ada. Putu Arya Kurniawan. Jacqueline Sanjaya. Oke. Kimberly. Kim. Mungkin ada info tentang Kim? Ada yang tahu info Kim? Tidak ada ya. Michael Jonathan. Ada Michael?
Nggak ada juga. Michael sama Kim nggak ada. Berikutnya Putu Ayu Anin dia Mahaswari. Ada Anin. Putu Eka Asih Marvela. Vela ada. Quincy. Quincy ada. Ada. Ricardo. Ada. Ryan Nathan enggak ada. Shenlin Sugiarto. Ya, berikutnya Vania. Oke, berarti ada Kimberly. Terus kalau udah siapa tadi? Ada 2 anak ya, belum join ya. Sorry, 1 anak Kimberly ya. Ya, baik. Betul. Sorry. Betul 2 anak yang belum join ya. Nah, hari ini Mr. Randi akan lanjutkan materi kita. Materi kita lanjut masih tetap pada permainan olahraga bola besar, yaitu pada permainan olahraga bola basket. Oke, saya persiapkan terlebih dahulu share screen-nya ya. Semuanya udah bisa lihat share screen yang Mr. Randi berikan? Bisa tolong reaction-nya sudah bisa? Sudah bisa, oke, thank you. Thank you Sharon, thank you Vela. Ya, baik. Hari ini kita akan masuk pada materi permainan olahraga bola basket ya. Nah, untuk kelas 9 permainan olahraga bola. Jadi olahraga di kelas 9 tingkatan kalian. Loh, ini ada cuman kelihatan file explorer aja. Tunggu Panji. Saya coba ini dulu. Saya coba ulang ya. Tunggu. Saya stop screen. Saya ulang ya. Sudah bisa kelihatan? Sudah, Nana? Oh, belum juga. Bentar ya. Ada apa ini? Padahal saya udah stop share. Sebentar ya. Sudah? Coba. George sudah keluar? Oh, sudah. Oke, thank you. Ya, sudah ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang permainan olahraga bola basket. Jadi olahraga di kelas 9 itu tingkatan kalian materinya lebih tinggi daripada kalian waktu di kelas 7 ataupun kelas 8. Oke. Nah, kalau di kelas 7 itu lebih ke teknik dasar. Kelas 8 ke tingkatan sampai pada permainan. Ya, pembelajaran penguatan dari teknik dasar sampai ke permainan. Biasanya di sana dipelajari juga yang namanya
pelanggaran ya dalam pertandingan. Nah, kalau kelas 9 itu kalian akan mempelajari sebentar. Nah, ini kompetensi dasarnya yang kita akan pelajari adalah KD3-nya ya, memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik. Ini di kelas 9 hampir semuanya yaitu memahami variasi dan kombinasi. Oke, di kelas 9 ini semua KD-nya rata-rata. Jadi tingkatannya sudah memvariasikan teknik dasar dan mengkombinasikan gerak spesifik. Gerak spesifik ini kan dari teknik dasar, di kelas 8-nya gerak spesifik ya. Nah, di Di kelas 9-nya variasi. Dan indikator pencapaiannya nanti kalian harus memahami ya, variasi dan kombinasi. Melempar, menangkap, passing ya. Memahami variasi dan kombinasi melempar, menangkap dan menggiring bola. Ini kombinasi aktivitasnya ya. Yang ketiga, memahami variasi dan kombinasi melempar, menangkap dan menembak. Yang keempat, memahami variasi dan kombinasi melempar, menangkap, menggiring dan menembak. Jadi mulai dari kombinasi yang dua gerakan naik menjadi 3 gerakan, naik menjadi 4 gerakan ya, seperti itu. Jadi dari gerakan-gerakan dasar atau teknik-teknik dasar itulah yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kelas 9. Jadi lebih kompleks lagi ya. Misalnya mau nanya dulu nih untuk kepada kalian. Tolong diaktifkan audionya saja ya. Saya mau nanya sama siapa ya? Sama Gilen. Gilen bisa diaktifkan audionya ya, Gil? Ya, Mister, kenapa? Oke, Gil, Mister Andi mau nanya, waktu kalian kelas 8 sudah sempat diajarkan sama Mister Billy tentang permainan olahraga bola basket? Udah, Mister. Sudah sampai tahap apa ya? Saya lupa, Mister. Oh, lupa. Oke, mungkin bisa dibantu sama Besa. Bisa diaktifkan audionya, Besa? Ya, Mister. Ya, Bes, mau nanya pertanyaan yang sama untuk Besa. Pembelajaran basket sama Mister Billy sampai tahap apa pada waktu itu? Yang dulu ya. Teknik dasar sudah? Teknik dasar sudah sih. Sudah. Permainan sudah? Agak-agak lupa ya, Mister ya. Sempat diajarkan tentang ini enggak? Pelanggaran-pelanggarannya enggak? Pak Mister. Pelanggaran-pelanggaran dasar aja kayaknya. Yang traveling. Pelanggaran-pelanggaran double gitu, backball gitu. Violationnya aja, violation. Oh. Jadi kalau fall-fallnya enggak. Enggak ya. Oke, baik, enggak apa-apa. Ya, baik, anak-anak. Jadi Mr. Andi saya tak sengaja menanyakan terlebih dahulu supaya lebih cepat nanti enggak bertumpuk-tumpuk ya. Kalau memang sudah, biar saya lebih gampang dan kita bisa ngejar materi berikutnya. Oke, soalnya 2 minggu lagi kalian sudah libur 1 minggu galungan ya. Oke, kita lanjut ya, next ya. Nah, untuk di KD4 ya, ini sebenarnya prakteknya ya. Tuntutannya yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan olahraga bola basket. Anak-anak di kelas 9, Mr. Andi sudah mendapatkan KD semasa COVID atau online. Jadi ini ada kabar yang kurang baik juga sebenarnya. Kurang baiknya, kemarin Mr. Arif rapat,
kita kalian pembelajaran online ini berlanjut sampai dengan akhir semester 2. Jadi selama 1 tahun ajaran ini full kita online learning. Ya, itu kemarin hasil rapatnya Mr. Arif. Bukan dengan yayasan sekolah, tapi dengan Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Jadi full online learning. Jadi tolong benar-benar kalian ya belajar mandiri di rumah itu benar-benar kalian pahami. Jangan sampai kalian tertinggal. Kalau memang membutuhkan guru les untuk menguatkan kalian dalam pemahaman, ikut les. Jangan sampai enggak ikut les ya, karena kita dapat info UN-nya tetap berjalan sesuai jadwalnya. Ya. Oke ya. Itu sekilas info dari Mr. Adi. Nah, jadi ini tidak dilakukan ya. Jadi teknik ini tidak dilakukan, tapi harus kalian pahami di KI 3-nya. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih variasi dan kombinasi itu? Pengertian dari variasi dan kombinasi permainan bola basket adalah gabungan beberapa teknik dasar dan gerakan untuk menguasai dan mengolah bola dalam permainan bola basket. Variasi dan kombinasi harus dikuasai oleh setiap pemain. Ingat ya. Apa itu variasi dan kombinasi? Gabungan ya. Kombinasi gabungan beberapa teknik dasar dan gerakan untuk menguasai dan mengolah bola dalam permainan bola basket. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh ke Mr. Andi? Contoh variasi dan kombinasi salah satu teknik dasar? Tolong diaktifkan audionya. George, bisa bantu George? Aktifkan audionya George, bisa? Halo George. Ya, oke George. Ya, Mr. Andi mau tanya sama George nih. Kita kan sedang membahas tentang variasi dan kombinasi permainan olahraga bola basket ya. Nah, dari pengertian variasi dan kombinasi itu sendiri, pengertiannya adalah gabungan beberapa teknik dasar dan gerakan untuk menguasai dan mengolah bola dalam permainan bola basket. Nah, contoh gerakannya seperti apa tuh, George? Tahu nggak? Behind the back pass, Mister. Oke, itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu jelasin ke temannya sedikit. Operan ke samping belakang. Operan ke samping belakang. Itu kan hanya operan saja ya. Berarti itu kan hanya teknik dasar passing saja. Mungkin bisa yang lain, George? Step back. Step back contohnya? Seperti apa penjelasannya step back itu? Dribble lalu dia melangkah mundur, Mister. Mm-hmm. Lalu dia shoot. Oh, oke ya. Jadi itu kombinasi dribble, terus kalau udah dia shoot ya. Langkah mundurnya mungkin dia untuk mengambil posisi supaya tidak terebut bolanya dari lawan mungkin ya. Bisa jadi dia mengambil gerakan step back itu mungkin karena di depan ada lawan jadi dia harus mundur dulu ya. Oke, thank you George. Ya, jadi tadi yang disebutkan oleh George itu betul ya. Beberapa contoh gerakan, variasi dan kombinasi dari permainan olahraga bola basket itu sendiri. Ya, masih banyak lagi nanti Mr. Andi akan jelaskan di kelas ini ya. Contoh-contoh apa aja gerakan-gerakannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pemain yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan oleh seluruh pemain bola basket, pemain harus dapat melakukan variasi dan kombinasi gerak untuk mengolah dan menguasai bola. Jadi tujuannya itu adalah kita belajar ini supaya kalian lebih tajam dalam penerapan teknik dasar. Ya. Nah, variasi dan kombinasi ini memperkuat kalian dalam sebuah permainan
permainan bola basket. Ya. Jadi tujuannya pemain harus dapat melakukan variasi dan kombinasi gerakan untuk mengolah dan menguasai bola. Ya, tim mengolah dan menguasai bola. Variasi dan kombinasi gerakan dalam permainan bola basket adalah gabungan. Ya, tadi pengertiannya beberapa teknik dasar yang dilakukan secara berkesinambungan. Ini ada pernyataan berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa? Dilakukan terus-menerus. Oke. Jadi dalam permainan bola basket itu tidak monoton. Monoton dalam artian apa? Passing aja gitu, nggak berani ngambil dribble, nggak mau melakukan dribble, dia passing aja ke temennya, passing, shooting, passing, shooting. Ya itu memang sih variasi gitu, tapi kan gampang terbaca oleh lawan jadinya. Ya. Oke, berikut adalah beberapa contoh variasi dan kombinasi gerak dalam permainan bola basket. Ya, berikut adalah beberapa variasi dan kombinasi gerak dalam permainan olahraga bola basket. Sebentar saya close aplikasi saya dulu. Bentar. Ya, yang pertama ada yang namanya dribbling kemudian passing. Ya, ini yang standar ini, yang biasa kita lakukan. Ya, bisa dilakukan. Yang kedua ini baru contoh-contohnya aja ya, dribbling kemudian shooting. Yang ketiga melompat dan shooting. Ya. Yang keempat melompat dan memblok shooting lawan. Ini contoh-contoh sebagian dari contoh-contoh ya. Yang berikutnya, nah sekarang misalnya mulai masuk pada teknik dasar variasi dan kombinasi tersebut ya yang kita pelajari. Oke. Yang pertama variasi dan kombinasi passing terlebih dahulu. Ya, variasi dan kombinasi passing ini banyak sebenarnya istilah-istilah dalam bola basket ya. Yang pertama overhead pass, operan di atas kepala, biasanya dilakukan ketika ada lawan yang lebih rendah daripada kita. Ya, overhead pass ini pengertiannya terlebih dahulu ya. Bagaimana penerapannya di lapangan. Yang kedua, chest pass atau operan setinggi dada biasanya dilakukan untuk mengoper bola dengan cepat dan tepat kepada teman. Ya. Yang ketiga, bounce pass atau passing pantul biasanya dilakukan ketika ada lawan yang lebih tinggi daripada Anda. Ya. Jadi kita main bola basket itu tidak monoton. Monotonnya apa? Nggak suka bounce pass karena bounce pass ini kita biasanya mengeluarkan tenaga. Ya, apalagi overhead pass untuk mengoper passing kepada teman yang jauh. Nggak kuat saya mister gitu. Nggak bisa, ini harus dilatihkan ya. Nah, berikutnya baseball pass. Baseball pass ini operan jauh atau fast break. Jadi seperti apa sih operan jauh? Contohnya kita berada di lapangan kita. Terus kalau ada salah satu teman kita ada di lapangan lawan dan dekat dengan ring. Dia kosong, tidak ada yang menjaga teman kita itu. Nah, pada saat kita dapat bola, kita boleh melakukan yang namanya baseball pass. Melempar dari samping tubuh menggunakan satu tangan biasanya. Dioper, ini untuk operan jauh nih. Nah, ini di sana dikatakan biasanya dilakukan pada saat Anda melakukan serangan balik atau counter attack. Ya. Ini serangan balik biasanya.
Kalau kenapa kok dikatakan serangan balik? Biasanya kalau kita dalam posisi defense, pemain lawan kan semuanya kan offense pada maju kan, kita defense. Nah, pada saat kita defense dan kita berusaha menjaga supaya lawan tidak bisa memasukkan bola ke gawang kita, ya di sana kita harus pandai-pandai melihat posisi teman kita. Makanya olahraga yang namanya olahraga tim atau olahraga kelompok itu kita tidak boleh egois di sana. Nggak boleh egois. Sekalipun kita pinter, tapi dalam olahraga tim kita membutuhkan yang namanya teman, kita membutuhkan yang namanya kawan, kita membutuhkan yang namanya kerjasama di dalamnya. Ya, saya nggak suka sama dia, Mister. Kalau dia main, nah, dia nggak mau bagi bola, gitu. Nah itu namanya egois, itu nggak boleh. Jadi dalam permainan olahraga tim kita ya harus kerjasama. Sekalipun kita paling pinter di dalam tim itu, kita paling hebat, ya tetap harus kerjasama. Ya, oke. Ini nanti Mr. Randi akan tunjukkan video seperti apa sih fast break itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah behind the back pass, operan ke samping belakang. Ya. Biasanya dilakukan ketika ada teman Anda di belakang Anda dan untuk mengelabui lawan yang berada di depan Anda. Ya, ini biasanya dilakukan dalam kita saat kita menyerang atau offense ataupun defense boleh. Yang jelas apa? Semua pemain dalam satu area lapangan. Jangan sampai beda area lapangan. Kalau beda area lapangan itu namanya back ball biasanya. Ya, kalau kita passing ke belakang dan posisi teman kita berada di belakang garis tengah lapangan, itu namanya back ball dan itu tidak boleh terjadi. Ya, tapi kalau operan ini dilakukan dalam satu area lapangan. Ya. Coba bentar ya Mr. Andi. Ya, oke. Sebentar Mr. Andi coret-coret sedikit. Bentar dulu, saya next terlebih dahulu. Saya mau jelasin yang ini, saya harus next ke slide berikutnya dulu. Yang kosong. Nggak bisa. Nggak apa-apa dari sini aja. Kecil. Kok hilang? Bentar ya anak-anak ya. Saya coba menggunakan media ini untuk membantu kalian. Ya. Oke, nah ini adalah area lapangan ya.
Ya. Nah, ini gambar yang di bawah ini kalian perhatikan, ini bagian lapangan. Kalau yang namanya kita terjadi sebuah gerakan backball apabila salah satu pemain ada di titik ini. Aduh, kok hilang lagi? Sorry ya, anak-anak ya, ternyata dia hilang-hilang sekali. Tunggu ya, kok saya suruh sendiri. Ya. Ya, oke, sorry. Nah, ini di titik merah ini ada satu orang, ya. Terus kalau dia ingin mengoper supaya tidak terjadi pelanggaran, karena ini yang di titik merah ini adalah orang yang sedang melakukan serangan ke lapangan ini. Ya, kalau dia mau melakukan passing, tidak boleh bolanya melewati garis tengah lapangan ini. Akan terjadi backball kalau seperti itu. Jadi dia mengumpan ke bagian belakang ke temannya, ya apabila posisi temannya ada di area lapangan ini. Ya, dia nggak boleh keluar dari area lapangan ini anak-anak. Oke? Ya. Ya. Oke, ya saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah sorry, saya harus hapus dulu. Ya, tadi kita sampai sini ya. Kita sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah mendribble bola. Kalau tadi gerakan passing, sekarang variasi dan kombinasi dalam mendribble bola pada permainan olahraga bola basket. Yang pertama yaitu control dribble ketika posisi defender lawan sangat dekat. Ya, sangat dekat dengan kita maksudnya. Dikontrol. Jadi kita kuasai biasanya caranya bagaimana? Salah satu tangan kita gerakkan ke samping supaya lawan tidak bisa mendekati kita. Jadi contohnya kita mendribble bola menggunakan tangan kanan. Dribble, kuasai. Dan dia jangan sampai berada ini ya, defender lawan ini jangan sampai dia berada di depan kita. Ya, jangan sampai dia berada di depan kita. Minimal dia di samping kita. Ya, kita terus bergerak terus ke samping dengan tangan kiri kita arahkan untuk menghalau dia. Jadi kita melakukan dribble, tangan kiri kita arahkan supaya dia tidak mendekati kita. Kita defend gini tangan kiri kita. Ya, kelihatan ya dari kamera ya, Mr. Andi melakukan gerakan. Jadi tangan kiri kita maksimalkan. Kita tetap melakukan dribbling. Oke. Nah, yang kedua speed dribbling, menggiring bola atau menggiring dengan berlari cepat ketika posisi aman dan tidak terjaga.
Ya, ini sama juga, hampir sama juga dengan istilah yang tadi. Ya, sebentar. Ya, nah ini kita istilahkan sebagai istilah serangan balik atau counter attack. Ya, jadi biasanya kita melakukan speed dribbling ini apabila kita pada posisi, biasanya kita pada posisi defense. Ya, kita pada posisi defense. Seluruh pemain lawan offense. Ya, offense. Jadi pada saat mereka melakukan serangan ke tim kita, mereka melakukan serangan ke tim kita dan serangan itu tidak membuahkan hasil dalam artian dia melakukan serangan tidak mendapatkan poin, ya, dan kita bisa menguasai bola. Caranya kita bisa melakukan dengan cara speed dribbling ini. Kita passing kepada teman kita, contohnya yang ada di tengah lapangan ini, dia kosong, ada si A di tengah lapangan. Kita passing ke dia dan si A tersebut dia melakukan yang namanya dribble dengan cepat, sangat cepat, lari sangat cepat, ya, speed dribbling. Oke, ya. Maka dari itu dalam teknik dasar dribble ini harus menguasai dribble dengan baik untuk bisa melakukan gerakan ini. Kalau kita tidak bisa melakukan dribble dengan baik, nggak bakalan bisa kita melakukan speed dribbling. Ya baru berapa langkah aja lepas pasti bola dari tangan kita. Kalau memang yang kita tidak melatih diri dari dribble yang sederhana atau yang dasar-dasar terlebih dahulu. Oke, yang ketiga dari dribbling yang bisa kita pelajari yaitu variasinya crossover dribble. Ya, crossover dribble digunakan untuk memindahkan dribbling dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya dengan memantulkan bola menyilang ke tangan yang lain. Ya, crossover. Jadi posisinya biasanya orang melakukan crossover itu kakinya terbuka, jadi memindahkan. Kenapa kok dipindahkan? Kenapa kok terjadi crossover? Mungkin ada yang tahu? Bisa dibantu? Kenapa kok bisa sampai terjadi crossover? Kenapa kita melakukan crossover? Saya mau tanya deh sama siapa ya di sini ya? Sharon, aktifkan audionya dong, Sharon. Iya, thank you. Ya, kita sedang membahas tentang yang namanya crossover dribble ya. Atau pemindahan bola dari tangan kanan ke tangan kiri. Kita kan sedang menguasai bola dari tangan kanan, kita pindahkan ke tangan kiri. Kenapa kok kita melakukan itu biasanya kalau dalam pertandingan bola basket? Menurut Sharon? Untuk mengetrik lawan, Mister. Untuk? Kayak ngetrik lawan gitu. Ngetrik lawan, ya oke. Mungkin ada lagi? Itu aja sih menurut saya, Mister. Itu saja, oke, thank you ya Sharon ya. Mungkin dari siswa lain saya tanya selain Sharon, kenapa kok kita melakukan crossover? Saya tanya sama ini siapa namanya? Franz. Halo Franz. Ya, Mister. Ya, oke. Fran, kenapa kalau kita dalam permainan bola basket kita melakukan yang namanya crossover dribble atau perpindahan bola dari tangan kanan ke tangan kiri, Franz? Biasanya kenapa, Van? Karena yang defendernya tuh pengen ngambil bola dari tangan kanan kita, Mister. Makanya Ya, good. Bagus. Betul sekali. Ya, thank you, Fran. Ya, thank you ya, Fran. Ya, jadi betul yang dikatakan Sharon dan dikatakan Franz. Kalau Sharon mengatakan kita untuk mengecoh lawan ya, mengecoh lawan, istilahnya mengecoh lawan. Nah, kalau Franz yang tadi diungkapkan Franz itu adalah pada saat kita mendribble bola menggunakan tangan kanan, ya kita sedang menguasai bola menggunakan tangan kanan, musuh kita mengejar musuh kita mendekati tangan kanan kita, ya. Nah, kalau kita pertahankan terus menggunakan tangan kanan kita, itu bisa lawan itu merebut bola tersebut. Ya. Karena apa? Dia sama-sama di posisi kanan.
sebaiknya dipindahkan. Dipindahkan supaya kenapa? Kenapa kita pindahkan? Supaya lebih jauh jangkauan lawan dengan bola itu. Ya kan jauh jadinya. Dia akan menjangkau, itu sulit lawan itu. Kalau bola ada di tangan kiri. Apalagi kita tangannya agak lurus seperti ini pada saat kita melakukan dribble kan. Jadi semakin jauh lagi. Dan itu harus dikuasai ya. Jadi kita ada dalam bola basket itu latihan crossover. Kita bisa silangin kaki, ya silangin kaki, lewatkan bawah kolong kaki kita. Bisa juga crossover sambil berjalan, ya pindah kanan kiri, itu latihannya. Ya berikutnya yang keempat ya tentang dribbling juga variasi dan kombinasinya yaitu in and out dribble. Pengertiannya yaitu menggiring bola masuk ke dalam dan juga menjauhkan keluar untuk menghalau musuh merebut bola. Ya, seperti apa sih gerakannya itu? Seperti apa gerakannya? Sebentar ya. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Semoga nggak ada masalah. Jadi gini, saya nggak mungkin besok ya atau di pertemuan berikutnya saya ini kan ya, saya siapin gambarnya ya. Sekarang saya kesulitan kalau harus menggambar di sini. Ya, mungkin dari gambar ini bisa sedikit membantu kita. Jadi gini, ini anak-anak perhatikan di kursor Mr. Randi yang titik warna merah ya yang dekat pada gambar ini. Pengertian dari in and out dribble adalah kita melakukan serangan pada lapangan ini. Ya. Nah ini kan gini. Kita melakukan serangan pada areal ini. Ya, kita melakukan serangan pada areal ini. Contohnya si A sudah mendribble bola sampai pada titik ini. Ya, di sudut sini. Nah, pada saat dia berada pada posisi ini yang saya lingkarin ini, lawan sudah maju juga nyerang mensergap dia. Padahal dia dribble dari belakang sampai dia menuju pada lapangan ini, ya kan? Nah, untuk menghalau lawan, ini kan dia sudah masuk pada garis serang ini, ya. Ini dia sudah masuk di garis serang. Ya, istilah in and out ini adalah in-nya ini dia sudah masuk pada garis serang, ya. Nah, terus akhirnya apa? Karena dia tidak bisa menerobos masuk sampai melakukan shooting atau layup atau umpan kepada teman yang dekat untuk bisa memasukkan bola ke gawang, akhirnya apa? Dia melakukan passing ke teman yang ada di areal sini. Nah, dia passing, kebetulan dia kosong, dia passing di sini. Nah, inilah yang namanya istilah in and out. Jadi dia setelah dia masuk menggiring bola karena dia nggak bisa menerobos terus dia akhirnya passing keluar. Passing keluar inilah istilahnya outnya keluar. Dan dia membangun strategi lagi supaya bisa terus menerobos untuk memasukkan bola ke lapangan lawan. Ya atau ke jaring lawan. Ya, ini istilah in and out. Anak-anak ya, bisa dimengerti ya. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk istilah ini?
Sorry. Ya, mungkin ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, yang berikutnya, yang kelima adalah hesitation dribble. Ini di sini istilahnya adalah melakukan speed dribble, ingat melakukan kecepatan dribble mengarah ke defender lawan. Kemudian tiba-tiba berhenti. Jadi kita melakukan dribble dari lapangan kita, lapangan A ke lapangan B, lapangan lawan itu. Dribble dengan kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba berhenti. Ya, saat defender mendekat. Ini biasanya kita dribble pada saat kita sampai pada garis serang. Ya, pada saat kita sampai pada garis serang biasanya anak-anak. Karena kita nggak bisa melakukan gerakan lain lagi, kita berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Saat defender mendekat. Ya, pada saat defender. Biasanya kan dalam permainan olahraga bola basket, kita melakukan defense itu pada garis serang. Ya, 3 orang ada di dalam garis serang, 3 orang ada di dekat garis luar garis serang, di dekatnya. Tapi dia masih tergolong pada garis serang itu sendiri. Terus di sana apa yang dilakukan? Kembali melakukan speed dribble, biasanya dikombinasikan dengan crossover. Ya, dikombinasikan dengan crossover. Oke? Ya, ingat ya crossover tadi itu apa ya? Memindahkan bola dari tangan kanan ke tangan kiri, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang ke-6 yang kita akan pelajari adalah behind the back dribble and through the legs dribble, yaitu artinya menggiring bola dengan membelakangi lawan dan menggiring bola melewati celah kaki. Ya, jadi membelakangi lawan, lawan kita ada di belakang kita, kita dribble, kita mundur, ya, kita dribblenya mundur. Itu yang dimaksud, kita dribblenya mundur. Ya. Terus yang berikutnya adalah menggiring bola melewati celah kaki. Kalau istilah kalian, istilah di lapangan itu adalah kolong, kena kolong gitu loh. Kalian dribble atau passing gitu lewat celah kaki lawan, ya. Berikutnya yang ke-7 adalah spin move. Gerakan menggiring bola, kemudian ketika melewati lawan melakukan putaran untuk melewati lawan. Ya. Perputaran ini ya. Putaran belakang. Ya, besok videonya Mr. Adi tampilkan minggu depan. Oke. Ya, jadi spin move ini berputar dia. Seperti apa itu nanti kita melalui video saja ya, biar lebih mudah. Sorry. Yang terakhir adalah back dribble and crossover. Ya, di sini artinya dribble mundur ke belakang dan selanjutnya melakukan crossover dengan cepat. Ya, dribble mundur dengan tangan kanan membelakangi lawan ya. Jadi lawan tidak bisa merebut bola. Ya, karena dia ada di bagian dia terhalangi oleh badan kita atau punggung kita. Kita mundur terus, jalan mundur untuk mendekati ke arah ring. Terus tiba-tiba kita lihat celah, kita melakukan crossover. Crossover itu kalau kita dribble menggunakan tangan kanan sambil mundur ya. Dribble menggunakan tangan kanan sambil mundur, ini kan kita tekan lawan kita nih. Kita mundur terus kita tekan lawan kita. Nah, pada saat kita lihat celah di sebelah kiri kita kosong, kita melakukan crossover dengan tangan kanan, bola yang ada di tangan kanan, kita pindahkan tangan kiri dan kita balik badan, kita melakukan yang namanya speed dribble. Itu sangat bagus sekali. Ya, anak-anak, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu tentang dua kombinasi ini, kombinasi dribbling dan passing. Jadi kelas 9 ini tingkatan
perlakuannya di sekolah itu sebenarnya lebih tinggi ya daripada kelas 7, kelas 8. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Yang mau bertanya bisa diaktifkan audionya, nggak apa-apa ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, pertemuan kita hari ini cukup dulu ya. Nanti kita akan baru kita akan lanjutkan nanti next. Kita kurang lebih 3 kali pertemuan ini. 3 kali pertemuan untuk Mr. Andi menjelaskan tentang ini. Ya, sekalian nanti saya akan menjelaskan tentang beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam olahraga bola basket. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Mr. Andi mau tanya terlebih dahulu sama Kim. Kim bisa aktifkan audionya? Halo Kimberly. Kimberly adakah? Kimberly Gracia. Ya, Mister. Ya, Kim. Dari mana tadi kok agak siangan join Zoom-nya? Tadi wifi saya bermasalah, Mister. Mati. Saya udah info kali Oh. Oh iya, siap. Mr. Andi nggak buka WA. Ya. Wifi-nya pakai apa, Kim? CBN. Oh, CBN. Iya, CBN. Ini kan dia kan provider baru. Tapi oke sih sebenarnya. Ya, kalau IndiHome ya gini banyak kembali ke home dia kalau IndiHome. Makanya sering nge-lag kalau IndiHome. Masih banyak ya siswa di kelas ini yang pakai IndiHome ya. Di IndiHome banyak problem kemarin. Banyak siswa yang mengalami masalah pakai IndiHome. Termasuk Mr. Andi juga di rumah pakai IndiHome bermasalah. Saya ganti pakai First Media. Oke juga sih, sama juga MBPS-nya. Kalau yang CBN ini juga lebih oke juga. Ya, tapi ya namanya jaringan, kita kerjasama dengan jaringan, pasti ada aja masalah. Oke anak-anak, baik, kegiatan kita udah selesai ya. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah sama-sama mendengar penjelasan tentang variasi dan kombinasi dalam pembelajaran PJOK bola basket. Kiranya mampukan kami menangkapnya dan mampukan kami mengaplikasikannya dalam pembelajaran kami ke depan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati aktivitas pembelajaran kami berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat melanjutkan pembelajaran kedua. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Halo, selamat pagi. Oke, sudah ada Fania, Panji, George, Beza, Ape, Anin, Kim, Sylvia, Franz, Ricardo, Alea, ya benar, Alea, Alin, Quincy, Sharon, oke, Aka di mana Aka? Jacqueline, Marvella, Gilen, Aka. Oke, selamat pagi. Hari ini kita belajar lanjutan dari materi kemarin karena kita sudah membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi sebelum mulai, Miss minta untuk AP, pimpin doa pembuka. AP ada AP? Tampaknya dia tidak ada, baguslah. Quincy, Miss minta Quincy. Pimpin doa, nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran fisika, tapi kami bisa belajar dengan fokus dan bisa mengerti apa yang dijelaskan Miss ya. Berarti Miss yang akan mengajar juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Quincy. Oke, silakan kalian buka LKS-nya. Itu LKS-nya ada di materinya, ada di halaman 100. Kemarin kita sudah belajar, minggu lalu kita sudah belajar tentang listrik dinamis, simbol listriknya. Jadi di listrik dinamis itu dia ada arus listrik, kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik itu dia bisa disusun seri dan paralel. Kita sudah latihan soal yang itu ya. Oke, selanjutnya tunggu sebentar. Oke. Ya, kita sudah ada di sini kemarin, kita sudah pelajari ini. Ada rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri ini dia disusun berjajar atau berurutan saling menyambung. Satu kabelnya dia ada lebih dari satu rangkaian. Ada rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Sehingga untuk mencari rangkaian totalnya mereka tinggal dijumlah semua. Itu yang rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel. Dia atas bawah. Jadi kawatnya dia tidak nyambung. Sehingga ada kawat hubungan antar kawat, dia bertumpuk atas bawah R1, R2, R3, sehingga untuk mencari R paralelnya yang digunakan adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Cari rangkaian total di paralel menggunakan 1/. Oke, selanjutnya setelah seri dan paralel, yang ini gambarnya seri, ingat ketika dia nyambung jadi 1, ini gambarnya seri, jadi untuk cari R totalnya tinggal dijumlah. Kemudian yang ini namanya paralel di atas bawah, sehingga untuk cari R totalnya dia diseperkan. Lalu ada rangkaian listrik seri dan paralel atau gabungan namanya atau campuran. Jadi dia ada paralelnya, kemudian dia ada serinya nanti. Kalau untuk mencari yang gabungan,
Oke, lihat dulu yang paralel. Kerjakan dulu yang paralel. Cari R hambatan untuk di paralel dulu. Ya, cari hambatannya, hambatan total yang paralel. Kalau misalkan yang ini, nah dia ada paralelnya ada di R2 dan R3. Cari dulu 1 per RP-nya. Kalau RP di sini, yang ini ditulis R23, boleh. Dia akan sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi dicari dulu hasilnya. Setelah itu, setelah ini digabung jadi 1, sehingga gambarnya akan menjadi begini. Nah, gabungan satu kesatuan ini namanya RP. Kemudian yang ini adalah R1, sehingga dia membentuk susunan yang dinamakan susunan seri. Untuk mencari R totalnya yang di seri, tinggal dijumlahkan. Sehingga yang terakhir R totalnya adalah R1 ditambah R paralelnya. Jadi bisa RP di sini. Oke. R1 ditambah RP itu kalau dia rangkaian gabungan. Paham ya? Oke, selanjutnya kalau misalkan sudah memahami ini, Miss lanjutkan. Jadi ada 3 jenis soal dengan berbeda-beda, ada serinya, ada paralelnya, dan kemudian ada campurannya. Coba dihitung yang pertama dulu, untuk rangkaian seri, berapa R totalnya? Tinggal dioret-oret. Betul. Tinggal dijumlah. Jadi kalau rangkaian seri yang ini, dia tinggal dijumlah. 4 tambah 6. Sehingga hasil R totalnya adalah 10 ampere. 10 ohm. Ini simbol ohmnya. Nah, kemudian kalau yang ini sudah, kita masuk ke yang paralel. Ingat yang paralel dia atas bawah, sehingga cari R paralelnya. Yang dipakai adalah 1 per RP. Dia sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 4. Coba dicari berapa hasilnya. 3 per 8. Baru 1 per RP. Disamakan penyebut, dikali 2, dikali 2. Dia dapatnya 3 per 8. Tapi Miss carinya RP, Panji. Kalau mau cari RP gimana caranya? Dibagi. Dibalik? Iya. Oke. Sehingga RP-nya besarnya adalah? 8 per 3. Oke. Kalau dijadikan desimal? 2,6666666 atau jadi 2,67 ohm. Yang lain? Bingung? Silakan ditanya. Ya, Kenapa AP? kan jadi 1 per 2 1 per 2 tambah 6 kan? 1. Yang mana? Yang C, Miss. Belum, Miss baru yang B. Oke, yang lain, yang B sudah paham. Cari RP-nya tinggal 1 per, dia disamakan penyebutnya, kemudian dapat hasilnya berupa pecahan. Yang dicari adalah RP. Kalau mau cari RP, pecahannya tinggal dibalik posisi angkanya. Sudah? Oke, we continue. Question number C. Dia ada bentuk begini. Jadi seperti biasa yang harus diselesaikan dulu adalah yang paralel. Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah paralel ya. Cari RP-nya yang ini. Satu per 2 ditambah 1 per 6, silakan samakan penyebut. Sehingga RP-nya dapat berapa?
2/3. Oke. Fania dapat 2, memang betul dapat 2/3 ya? Atau 3/2? Oke, Ido betul. Sekarang baru dia dijumlahkan dengan yang sebelumnya, yang R1-nya. Yang di sini kali 3 kali 3, sehingga dia akan sama dengan 4/6 atau sama dengan 2/3, baru 1/RP. Ya, kita cari RP-nya, tinggal dibalik 2/3-nya ini jadi 3/2, hasilnya adalah 1,5 ohm. Ya, Ricardo betul. Sudah dapat 1,5 ohm, jadi rangkaiannya itu Miss tulis di atasnya akan menjadi rangkaian yang saling menyambung. Ini 4 ohmnya, kemudian yang ini R paralelnya yang nilainya tadi sudah dapat 1,5. Sehingga mereka berdua tinggal dijumlah. Karena dia bentuknya seri. Jadi R totalnya adalah 4 ditambah 1,5 sama dengan 5,5 ohm. Bisa ya? Oke. Kalau paham yang itu, Miss lanjutkan. Miss, Kenapa? Slide yang tadi, Miss. Oh, yang kembali yang tadi. mau nanya. Sorry. Ya, kenapa? Ada apa-apa? Kan berarti disamakan. Halo, halo. Miss, itu kan disamakan Penyebutnya. Terus? Jadi kan itu 4/6. Ditambahin kan 4/6, terus disederhanakan jadi 2/3. Oh, itu jadi 3/2. Itu gimana, Miss? Oke. Nah, jadi dia kan rumusnya adalah kalau dia paralel, jadi 1/RP. Miss tulis di sini. Ya, tolong diperhatikan 1/RP. Sama dengan dapatnya tadi 2/3. Sedangkan yang Miss mau bukan 1/, yang diminta adalah cuma RP-nya saja. Untuk mencari RP, ini kalian boleh kali silang dulu. Kali silang. 2RP sama dengan 2RP sama dengan 3. Sehingga kalau Miss cari RP-nya akan sama dengan 3/2 atau 1,5. Itu alasan kenapa dibalik, alasan matematikanya. Kalau secara cepatnya, ketika kalian dapat 1/RP, misalkan 1/6 atau 2/3 atau 5/8, cari RP-nya harus dibalik, pecahannya harus dibalik. Ya. Dibalik dulu, ketemu RP, seperti gambar yang ini, ketemu RP-nya 1,5, baru dia bisa dijumlahkan dengan yang seri yang di sebelahnya. Ketemu yang ini, baru dia bisa dijumlahkan dengan yang 4 ohm. Tuh, sekalian Miss jawab juga pertanyaannya Anin. Sampai situ paham? Oke, sama-sama. Khusus untuk di RP, angkanya harus dibalik. Harus berbentuk desimal, Miss ya? Jawabannya boleh berbentuk desimal, boleh berbentuk pecahan, tetapi akan lebih memudahkan ketika dia ada pecahan campuran, ada rangkaian campuran, didesimalin aja dia dulu.
Oke, begini gambar selanjutnya. Yang ditanya hitung berapa R totalnya. Seperti yang Miss bilang tadi, tolong diingat ketika dia ada rangkaian campuran, selesaikan dulu yang paralel. Selesaikan dulu yang ini, cari R paralelnya. Oke. Ricardo betul, Sharon betul. Cara jadiin, nggak ada desimalnya. Nggak ada desimalnya, dia itu apa? Betul, Panji betul. Sekarang ditambahin sama 1 dan 3. Enamnya dia dijumlahkan di, tunggu sebentar. 6-nya dia dijumlahkan dengan 1 dan 3. Ya, Fania benar. Kenapa AP ketemu? Besa betul. Oke, Miss lanjut dari sini dulu. George benar, tapi itu harus dibalik untuk cari RP-nya George. Jadi dia 18 dibagi 3. Betul. AP itu dapatnya kan 3/18, sehingga dia harus, jadi kan dibalik dia, 6 bagi 1. 18 dibagi 3, George. George, 18 dibagi 3. Ya, oke. Sudah dapat 6, sehingga dia harus dijumlahkan dengan 1 dan 3 yang di sebelahnya. Sehingga ini Miss rubah dulu, kali 2 dikali 2, sehingga dia jadinya adalah 3/18. Jadi 3/18 ini sama dengan 1/6, RP-nya akan menjadi 6 ohm. Karena yang ini sudah jadi 1, sehingga bentukan gambarnya setelah digabung dia akan menjadi begini. Ya, betul. Panci benar, Andin benar, AP benar, ya. 6 sama 9, salah pencet, jauh kali angka 6 dan 9. 1 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm. Ini RP-nya, sudah jadi 1 atas bawah. Sehingga dia bentukannya adalah sambung menyambung, yang dipakai itu seri. Mereka tinggal dijumlahkan saja. Jadi R totalnya sama dengan 1 tambah 3 tambah 6. Jadi dia 10 ohm. Paham ya? Oke, jadi untuk di RP-nya ini yang kadang membuat
salah, nanti kalau di soal-soal, kalian sudah ketemu RP, 1 per RP, rubahlah dia jadi RP. Itu. Yang terakhir harus dirubah dibalik. Sudah? Oke. Kalau ada yang ingin foto, silakan difoto dulu. Kalau ada yang tidak jelas atau ingin ditanya, silakan ditanya dulu sebelum diselanjutkan. Oke. Kalau misalkan sudah, diselanjutkan. Ada soal yang kedua. Kalau misalkan ada gambar begini, nggak kelihatan nanti. R5, R6, okay. If you find a question like this, what the first thing you can do? Ditambahin paralelnya, Miss ya? Siapa ditambahin? Yang mana dan yang mana ditambahin? R1, R2. Bolehkah itu ditambah? Itu kan paralel, Miss. Kalau dia paralel itu dia gini bentuknya, P. Nah. 6 berarti ya? R1 sama R6, Miss. R1 sama R6. Ya. Dia kebuka ini. Berarti R2, R4. Terus? R2, R4 ditambahkan. Terus gitu kira-kira. Terus dicari campuran R1, R6-nya. Oke. Itu dah. Ya, itu dah bisa. Bisa antara itu dah bingung atau menyerah atau nggak tahu, ya udah. Terus R3 ditambah R5, ya kan? Ya, oke, sabar. Jadi, oke, silakan dilihat ya. Ini dia. Saya melihat kok, Miss. Ya, oke. Ini dia ada hambatan, ada kabel atau kawat apa namanya ya? Tengah-tengah antara R1, R6 dan tengah-tengah antara R2, R3 dan R4. Ketika kalian bayangkan yang ini Miss putus. Miss putuskan. Kemudian kawat yang ini dan yang ini Miss rentangkan. Maksudnya, Miss? Kalian bayangkan coba. Yang ini Miss putuskan. Ya, udah diputuskan. 2, 3, sama 4 ini Miss luruskan, rentangkan. Apa yang terjadi sama 2, 3, 4? Seri kah atau paralel kah? Seri. Oke. Kata AP seri. Yang lain gimana? Seri juga atau paralel? Dibayangin ya. Kalau misalkan ini diputus, dia gambarnya kan jadi begini. Oke. Nah, kan jadi begitu dia. Ketika yang ini Miss luruskan, rentangkan, sehingga gambarnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah R2, ini R3, dan ini R4. Putusannya yang ini dia adalah R5. Oke, R5-nya ada di sebelah sini. Ini R5. Kalau gambarnya begini, Miss rubah posisinya, Miss rubah bentuknya. Bisakah kalian melihat ini dia namanya rangkaian apa?
Campuran. Oke, yang harus dilakukan pertama adalah menjumlahkan R234 atau memparalelkan. Tambahin dulu. Oke, kalau begitu yang ini harus diserikan dulu, dijumlah dulu. 5 tambah 6 tambah 1, dia hasilnya adalah 12. 12. R5-nya juga dia sama dengan 12. Oke. Sehingga gambar ini akan berubah wujud lagi menjadi begini. Nah, ini 12, ini 12. Sehingga bentuknya adalah seri atau paralel? Ini apa bentuknya? Seri atau paralel? Paralel. Paralel. Karena dia paralel, carilah dia 1 per RP-nya sekarang. 1 per RP. Hasilnya 12. No. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 per 6 ya? Dia sama dengan 1 per 6. Sehingga RP-nya sama dengan? 6 per 6. Ya, 6. Jadi satu kesatuan ini sudah dapat totalnya adalah 6 ohm. Satu kesatuan ini, sekarang Miss pindah gambarnya jadi ke sini. Sehingga bentuk gambarnya adalah begini. Nah, sisa ini aja. Yang ini adalah 2 ohm, yang ini totalan tadi semuanya 6 ohm, yang ini adalah 2 ohm. Gambarnya begini, kalau Miss luruskan sekarang kawatnya, berarti dia adalah berupa rangkaian seri atau paralel? Luruskan seri, Miss. Oke, sehingga diluruskan dia jadi seri. Yang ini dia jadi rangkaian seri, sehingga tinggal ditambah semua. 2 tambah 6 tambah 2, hasilnya adalah 10. Oke. Sehingga untuk gambar ini, R totalnya adalah 10 ohm. Oke. Miss, saya masih nggak ngerti kenapa ada kawat tuh loh. Kenapa ada kawat yang mana? Kan ada kawat. R5 Ya nih. kan yang R5 ini dia tidak ada dikaitkan dengan siapa-siapa. Dia letaknya tengah-tengah, memotong R1 dan R2. Karena dia memotong. Maksudnya kenapa tiba-tiba ada kawat tuh loh? Maksudnya kenapa R5-nya harus disampingin dulu gitu? Ya, karena kalau misalkan tidak disampingin, tidak bisa kita ngerjain. Bentuknya dia akan menjadi seperti ini. Kalau tidak kita sampingin, bentuknya akan seperti ini. Tidak bisa kita cari. Dia kayak siklus, jadi tidak bisa kita cari R totalnya. Gitu. Kecuali kalau gambarnya adalah seperti ini, nanti tidak ada R5 misalkan. Gambarnya seperti ini. Oke, baru kita bisa cari. Dia dijumlahkan semua. Tetapi ketika nanti ada tambahan lagi 1 di sini, jadi kita harus potong dulu 1. Kita harus potong dulu 1, yang ini direntangkan, sehingga yang ini dia jadi seri, paralel dengan yang masuk tadi. Bingung? Kalau misalnya R5-nya nggak ada, itu jadi apa, Miss? Seri atau Seri campuran? semua. Seri semua. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R6. Kalau R5-nya tidak ada di tengah-tengah, semuanya jadi seri. Paham ya? Pusing? Bingung atau bagaimana? Atau sudah mulai malas lihat? Sedikit. Apanya sedikit? Jawaban apa sedikit? Sedikit panas otak saya, Miss ya. Bingung dikit, ya. Kata AP panas, terus katanya Anin bingung.
Jadi kalau misalkan dia ada rangkaian begitu, sama seperti Miss buatkan hari ini, lihat yang paling kanan. Cari yang kayak kotak begitu, lihat yang paling kanan, selesaikan dulu yang paling kanan, seri, habis itu diparalelkan dengan yang tengah-tengahnya, kemudian terakhir seri. Miss, kalau misalnya R5-nya itu di tempat R1 bagaimana? Kan juga hasil sel siklus, itu potongnya gimana, Miss? Potong semuanya seriin dulu, baru paralelin sama R5. Kalau misalkan pertanyaannya apa, R5-nya ada di sini. Seri itu dulu semua, baru paralelin terakhir dengan R5. Pahamkah? Miss coba Paham, ya? saya. Oke, semoga. Miss coba lagi satu aja. Miss. Lagi satu aja. Katanya paham. Oke, kok ini gambarnya? Oke. Langkah pertama, serikan dulu 2, 3, dan 4. Langkah kedua, ketika sudah dapat seriannya ini, paralelkanlah dia dengan R5. Setelah dapat paralel, terakhir R totalnya, serikan dia dengan R1 dan R6. Oke, itu langkahnya. Ikuti yang Miss tulis. Masukkan angka-angkanya itu. Betul. Apa betul? Kak 1/8, George. Oke. Benar. Lanjut, Ji. Oke, Franz betul. Anin agak salah sedikit. Yang langkah kedua itu 4 ya, Miss. Enggak. Alin, 1/4 tambah 1/4, 2/4. Ido betul, lanjut Do. Terakhir. Anin betul, yang terakhir itu ya, Anin ya? Dominika benar. Balik, Nji.
George, 4/2. Dibalik ingat. 1 tambah 4/2 tambah 2. Panji betul. Oke, betul George. Sorry, Ricardo, benar. Ini jadi, ya, benar Panji. Oke, sekarang Miss bahas. Yang ini dia jadi 1 tambah 2 tambah 2, dia akan sama dengan, tambah 1 maksudnya Miss. Tambah 1, dia akan jadi 4 home. Panji juga benar. Terus yang ini jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau 1/2. Jadi RP-nya adalah 2. Sehingga yang ini akan menjadi 1 tambah 2 tambah 2. Hasil terakhirnya adalah 5 home. Paham ya? Oke. Miss rasa itu sudah paham semuanya. Kalau yang ingin foto silakan difoto. Karena ini tidak ada di PowerPoint nanti, jadi tidak bisa Miss bagikan di TD Smart. Sehingga kalau misalkan ada gambar begini, lihat yang paling kanan dulu, dijumlahin, habis itu diparalelkan, habis itu dijumlahin terakhir. Kalau diputar hasilnya sama ya? Sama. Posisinya berubah gitu? Putar gitu. Kalau misalnya R3-nya di sebelah kiri. Gitu maksudnya kan? Iya nih. Ya, hasilnya sama. Berarti lihat dulu yang paling kiri, dijumlahin, yang segini ini dijumlahin. Paralel dengan ini, bis itu seri juga lagi sekali dengan itu. Oke. Ini namanya rangkaian terbuka. Kenapa rangkaian terbuka? Karena dia tidak dihubungkan dengan baterai. Kalau penutupnya baterai, ada yang dihubungkan kawatnya dengan baterai, sehingga dia namanya rangkaian tertutup. Sudah? Oke. Kalau tertutup, caranya sama, cuman di sini kan ada nilainya sekarang baterainya. Misalkan baterainya itu adalah 12 volt. Yang dicari mungkin bukan R total, bisa saja yang dicari adalah I total. Berapa arus yang mengalir pada satu rangkaian ini. Caranya tetap sama, cari R totalnya. Tetapi di soal tidak R total yang ditanya adalah I total. Jadi untuk cari I total, cari dulu R totalnya, gitu. Sudah? Oke, yang ini terlalu rumit kalau dibahas di SMP. Biasanya dia rangkaian tertutup terdiri dari 1 atau 2 R aja. Tidak terlalu banyak. Miss dari 2/4. Boleh. Boleh jangan disederhanain, boleh langsung dibalik, nggak apa-apa. Sudah ya? Kalau diseriin dulu semua baru dicari campurannya gimana? Nggak bisa di HP. Ini tidak bisa langsung seri R1, R5, dan R6 tidak boleh langsung seri. Karena dia R1, motong. R2, R3, R6, R4 loh. Baru diseriin sama R5. Baru dicampurin sama R5. R1-nya ikut. Jadi R1 ditambah R2, ditambah R3, ditambah R4, ditambah R6. Nggak boleh. Terus, Nggak boleh, karena R5-nya tengah-tengah memotong dia.
Di R5-nya di sini. Jadi nggak boleh. Makanya Miss bilang harus ambil satu-satu. Kalau dia gambarnya begitu seperti yang di atas, ambil dulu yang paling kanan. Kalau gambarnya seperti yang paling bawah, ambil yang paling kiri. Harus satu-satu. Karena dia tuh rangkaiannya dipisah. Pemisahnya adalah R5. Kalau misalkan tidak ada R5, kalian seriin semuanya bisa. Itu tiba-tiba ada fault tuh gimana, Miss? Tadi ditanya sama Anin, kalau misalkan dia tertutup, caranya beda apa sama? Beda. Kalau misalkan yang ini tanpa fault tadi kan, yang ini dah Miss bilang, ini namanya dalam keadaan terbuka rangkaiannya. Ini jenis rangkaian terbuka. Itu jenisnya. Kemudian yang ini ketika dia dihubungkan baterai, tidak lagi dia menjadi rangkaian terbuka, dia akan menjadi rangkaian tertutup karena ada arus listrik. Oke. Tuh. Itu gimana caranya, Miss? Kalau misalkan dia rangkaian tertutup, sama caranya kayak yang tadi AP. Caranya sama, cuman mungkin di soal yang ditanya tambah lagi satu, cari I total. Sudah? Oke, jadi tidak usah yang ini dibahas dulu, rangkaian tertutup dengan banyak hambatan. Satu-satu dulu, ini rangkaian terbuka. Agar kalian bisa nentuin, oh yang ini namanya seri, ini namanya paralel, kemudian yang ini namanya gabungan. Tuh, ya. Oke, kalau misalkan sudah, Miss lanjutkan. Itu tadi pemanasan tentang seri paralel dan gabungan. Miss lanjutkan. Nah, lanjut ada hukum Ohm. Itu di halaman 100 LKS. Hukum Ohm, seperti yang Miss bilang, pada suatu pada suatu listrik dinamis, yang berperan adalah ada arus listrik, yang ini sudah kita bahas, di mana arus listrik itu sama dengan Q per T, kemudian ada hambatan, yang ini juga sudah kita bahas, R sama dengan Rho kali L per A. Lalu ada lagi satu yang namanya tegangan. Oke, tegangan itu dia rumusnya adalah V, simbolnya adalah V yang akan kita bahas di hukum Ohm ini. Lalu di sini ada sebuah rangkaian dihubungkan dengan baterai, kutub positif dan negatif baterai. Jadi diingat bahwa arus listrik itu mengalir keluar dari positif, ini arusnya, masuk menyalakan lampu, kemudian menuju ke negatif. Begitu seterusnya seperti siklus selama baterai itu masih ada dayanya. Ya, sehingga jika disederhanakan gambar ini, seperti lambang fisika, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi baterai itu disimbolkan dengan tanda garis panjang pendek yang namanya kutub positif dan kutub negatif, yang disebut dengan beda potensial atau tegangan. Jadi V itu bisa beda potensial, bisa tegangan. Kemudian ada arus listrik, kemudian ada hambatan. Nah, jadi berdasarkan hal ini sesuai dengan di LKS halaman 100 dan 101, jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Nah, untuk di hukum Ohm, dijelaskan bahwa arus listrik itu dia sebanding dengan V. Arus listrik itu dia berbanding terbalik dengan R. Artinya, ketika tegangannya besar, arus listrik yang masuk sama dengan besar. Ketika hambatan pada suatu kawat itu besar, arus listrik yang masuk semakin kecil.
Itu artinya. Kalau V besar, I-nya besar. Tetapi kalau R besar, I-nya kecil. Atau R kecil, I-nya besar. Dia berbanding terbalik. Sehingga dari sini, hukum Ohm itu dia punya rumus I sama dengan V per R. V sama dengan I kali R. R sama dengan V per I. Itu rumusnya. Kalau Miss buatkan segitiganya, jadi yang di atas adalah V, yang ini I, dan ini adalah R. Dengan bunyi arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Oke, itu bunyinya. Kalau V-nya besar, I-nya besar. Kalau R-nya besar, I-nya kecil. Dia berbanding terbalik. Oke. Jadi itu yang hukum Ohm. Silakan dicermati lagi. Sudah? Nah, kalau sudah, Miss lanjutkan. Jadi ini merupakan suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dengan arus listrik. Di situ sudah tertera, maaf yang ini harusnya 0,4. Oke. Ada besarnya I dan ada besarnya tegangan. Jadi dia membentuk yang namanya grafik lurus, atau nama lainnya adalah grafik linier. Grafik lurus. Jadi bisa kalian lihat ketika tegangannya 4, arus listriknya 0,2. Tegangannya bertambah, arus listriknya juga semakin besar. Sampai di 16 tegangannya arus listriknya 0,8. Sehingga ketika dihubungkan dia akan membentuk garis yang agak condong ke kanan dan selalu naik. Tuh. Nah, berdasarkan hal itu, ada yang disebut tokoh ilmuwan George Simon Ohm. Ia membuat suatu grafik, dan grafik itu menghasilkan garis lurus, di mana bahwa kemiringan grafik itu sama dengan besar hambatan yang digunakan. Jadi, seperti yang tadi Miss tuliskan, yang segitiga tadi, ada V, ada I, dan ada R. Nah, berdasarkan tabel ini, coba kalau kita mau mencari R-nya. R-nya sama dengan V per I. Oke, 4 dibagi 0,2. 8 dibagi 0,4. 12 dibagi 0,6. 16 dibagi 0,8. Akankah hasilnya dari percobaan 1, 2, 3, 4 menghasilkan hasil yang sama? Yang ini jadi 40 dibagi 2, 80 dibagi 4, 120 dibagi 6, 160 dibagi 8. Hasilnya adalah di 20, 20, 20, dan 20. Sehingga berdasarkan infografiknya ini, hambatan yang dipakai, yang di sini R-nya pakai 20.
Yang di sini juga R-nya tetap pakai 20. Ini R-nya tetap pakai 20. Yang ini juga tetap pakai 20. Yang membedakan adalah ketika hambatannya sama tetapi tegangannya dibuat berbeda, maka arus yang masuk juga akan berbeda. Gitu maksudnya. Meskipun R-nya sama tetapi tegangannya dibuat berubah-ubah, arus yang masuk dalam kawat itu juga akan berubah-ubah. Kalau tegangannya diperbesar, arusnya juga makin besar. Kalau tegangannya diperkecil, arusnya juga makin kecil. Itu hubungannya ya. Jadi ada grafik itu, hubungan beda potensial dan arus listrik. Silakan dicermati grafiknya. Kalau mau ada yang ditanya, silakan ditanya. Anin, Miss, kalau I-nya 0, berarti V-nya, ya betul. Sorry, tadi chatnya tidak kelihatan, Miss share ulang. Kalau I-nya 0,1, enggak bisa, Anin. Jadi dia mulainya kayak kelipatan. Kalau misalkan dia mulai dari 2, kelipatan 2 yang dipakai. Enggak bisa dari 0,1. Atau kalau mau pakai kelipatan 0,1 juga boleh. Jadi 0,1, 0,2, 0,3 jadinya dia. Bedanya kalau 0,2 ke 0,4 kan bedanya 2. Tetapi kalau kita misalkan mulai dari 0,1 ke 0,2 itu bedanya cuma 1. Jadi nggak bisa. Sehingga I-nya mulainya dari 0 nanti. Kalau I-nya mulai 0, V-nya juga 0. Kemudian naik 2, I-nya mulai dari 0,2, V-nya jadi 4. Naik lagi 2, I-nya mulai dari 0,4, naik jadi 8. Gitu. Bedanya harus sama besar sesuai dengan kelipatan. Kalau misalkan mulainya di 3, berarti 3, 6, 9, 12. Nah, sedangkan kalau yang ini grafiknya, I dan V-nya mulainya dari, kalau I-nya mulainya dari 2. 2, 4, 6, 8. Bedanya 22. Kalau V-nya bedanya 44. Kalau I-nya 1, berarti V-nya 20. Ya, kalau I-nya 1,0, V-nya adalah 20, benar. Jadi kalau misalkan di sini Miss tambahkan, ini 1,0 sehingga V-nya adalah beda 4, dia jadi 20. Gitu. Sehingga grafiknya akan terus condong begitu ke arah naik. Oke, ada pertanyaan lagi? Pas ya? Ada yang ingin ditanya lagi? Oke, kalau tidak, Miss kembalikan layarnya. Segitu dulu untuk hari ini. Karena time is up. Jadi terima kasih yang sudah aktif berpartisipasi dalam chat, aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui, rangkaian seri paralel dan gabungan. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang hukum Ohm. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Miss akhiri ya. God bless you semuanya. Selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Hari ini untuk bahasa Bali, kalian ada tugas. Miss akan share screen tugasnya dari Miss Lia ya.
Jadi, ya. Oke, untuk tugasnya, silahkan nanti setelah kalian menyelesaikan tugas ini, kalian bisa kirim ke email yang sudah tertera pada tugas dan ditunggu sampai jam 5 sore hari ini. Anak-anak bisa lihat untuk PowerPoint-nya? Apakah bisa dilihat jelas? Oke, ini yang ada yang bertanya, itu ditulis atau diketik jawabannya. Oke, ini jawabannya ditulis ya, karena ini menggunakan aksara Bali. Jadi ditulis ya anak-anak ya. Oke, yang ini bisa, ini silakan untuk soalnya bisa difoto. Miss akan share untuk aksara Balinya, ya bisa ya, karena ini nggak bisa share untuk dua-duanya karena akan ketutup. Ya, ini Miss stop share. Miss akan bagikan untuk yang aksara Balinya. Ya. Kelihatan ya dari tempat kalian ya. Oh, terlalu besar. Oke. Bisa kelihatankah? Ini untuk aksara Balinya ya. Kalian bisa foto aja ya. Ini kalau ditulis semuanya lama sekali nanti. Oke, ada dua yang harus share untuk aksara Bali. Silakan bisa screenshot. Oke, yang ini sudah. Miss akan close, ganti untuk
aksara yang berikutnya. Oh, sebentar. Ya. Miss juga sudah share di grup kalian, jadi kalian bisa lihat untuk yang bagian tengenan ini ya, untuk ukur-ukur tato ini, tengenannya ini sudah share di grup, jadi kalian bisa lihat di situ bentuknya seperti apa, mungkin bisa diperbesar. Oke, silakan ini bisa di screenshot juga ya. Oke, sudah anak-anak? Miss coba lihat lagi karena ini ada sepertinya ada 3 gambar. Oke, sebentar ya. Miss lihat di bagian berikutnya. Oke, anak-anak ada satu lagi bisa kalian screenshot juga. Ya, bisa kelihatan ya dari tempat kalian ya. Jadi ini angka. Angka juga ya yang bagian bawah. Ada pengangge. Oke, sudah di screenshot. Jadi ada tiga gambar, aksara Bali, tengenan, nah satu lagi aksara Bali, mungkin ya lebih lengkap ini ya. Oke, sudah screenshot ya. Miss bagikan lagi yang bagian soalnya tadi ya. Oke. Untuk pertanyaan bisa silakan tulis di chat, bisa unmute.
Oke, anak-anak, ada yang sudah selesai mengerjakan? Ada yang masih mengerjakan? Atau ada yang sama sekali belum mengerjakan? Oke, sudah sampai di mana untuk pengerjaan tugas bahasa Balinya? Siapa sudah selesai? Bisa unmute atau bisa kasih reaction. Siapa sudah selesai? Oke, yang belum selesai nanti silahkan dikerjakan, waktunya masih dengan sampai jam 5 sore. Jadi silakan langsung kirim ke email Miss Lia ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini kita akan tutup dengan doa. Mungkin sebelum kita selesaikan, kita tutup dengan doa untuk pembelajaran hari ini. Miss boleh minta bantuannya Besa. Besa, apakah ada di situ? Iya. Ya, Besa bisa tutup dengan doa. Teman mari kita berdoa. Tuhan Master, kami selesai pelajaran itu berkaitan supaya pelajaran ini bisa berguna bagi kami Tuhan. Dan sabda haleluya, amin. Amin. Oke, anak-anak jangan lupa nanti dikirim langsung ke email, ditunggu sampai dengan jam 5 ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Jangan lupa kalian jaga kesehatannya, rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau misalnya kalian mau kemana-mana. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati, silakan bisa leave.